Seumpama biji sesawi. Shalom, saudara kekasih Tuhan, kembali kita pagi ini dalam renungan pagi, dan harapan saya sudah diberkati Tuhan pada saat ini. Dan kita tetap membahas tentang satu tema pagi ini, yaitu tentang Tuhan menyediakan kelonggaran. Rehobot ini terjadi kepada Ishak pada waktu itu, dan Tuhan memberikan kelonggaran, dan diberikanlah sumur itu nama Rehobot. Dan saudara kasih Tuhan, ketika kita mengalami kesesakan, tidak ada kelonggaran seperti masa-masa saat ini, orang tidak mudah untuk bertemu, dan tidak ada tatap muka di sekolah dan lain sebagainya. Apa yang harus kita kerjakan? Kita akan lihat di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara kasih Tuhan, yang dikerjakan Ishak pada waktu itu di tengah-tengah sebelum dia menemukan yang disebut dengan Rehobot, Tuhan menyediakan kelonggaran. Yang dia kerjakan adalah dia membangun mezbah. Membangun mezbah adalah bukti bahwa dia membangun hubungan dengan Tuhan. Terbukti dikatakan dia membangun mezbah dan dia memanggil nama Tuhan. Artinya bahwa dia membangun hubungan, mendirikan mezbah, membangun hubungan kepada Tuhan, kepada Yahweh, kepada Allahnya. Apakah kita dalam hidup ini di tengah-tengah kesesakan, memang kebingungan, memang kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan? Apakah kita juga orang yang sedang membangun mezbah, mendirikan mezbah untuk memanggil nama Tuhan? Apakah kita di tengah kebingungan kita bahkan lupa akan Tuhan? Di tengah-tengah kita mengalami kesulitan, kita lupa akan Tuhan. Kita mencari jalan keluar sendiri. Tetapi saudara kasih Tuhan, ialah di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah tidak ada kelonggaran, kita mempunyai kesempatan untuk membangun, mendirikan mezbah, dan memanggil nama Tuhan. Kalau setiap kita membaca Alkitab di awal Kejadian, kita temukan bahwa setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan adalah orang yang sanggup membangun hubungan dengan Tuhan, sanggup membangun mezbah Tuhan. Dikatakan dalam Kejadian 8 ayat yang ke-20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban di atas mezbah itu. Saudaraku kasih Tuhan, hubungan Tuhan perlu dibangun dan didirikan dalam hidup kita. Itu yang harus terjadi di tengah-tengah kesesakan hidup kita. Bukan kita merenung dan meratapi nasib, tapi ini kesempatan kita membangun mezbah bagi Tuhan. Dikatakan dalam Kejadian 12 ayat yang ke-8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dimanapun juga Abraham mengalami atau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak ada celah untuk tidak memanggil nama Tuhan. Tidak ada celah untuk tidak membangun mezbah, memanggil nama Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara hari ini, bangunlah mezbah sebelum saudara menikmati yang disebut dengan Tuhan menyediakan kelonggaran. Kalau hari-hari ini saudara mengalami hubungan saudara dengan Tuhan tidak bagus, perlu saudara bangun lagi dalam hidup ini. Seperti halnya Elia, dikatakan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-30, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya,
Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Elia memperbaiki mezbah. Biarlah pagi ini, saudara kasih Tuhan, sebelum kita menikmati satu kesempatan yang Tuhan berikan, yaitu kelonggaran dalam hidup kita, suasana pandemik dan lain sebagainya, COVID dan lain sebagainya, saatnya hari ini, saudara bukan pakai masker saja, tapi bangunlah hati saudara sebuah mezbah untuk Tuhan. Panggillah namanya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Tetap semangat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi ini. Biarlah kami punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan memanggil namamu setiap pagi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan